Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Hari ini tanggal 16 Januari tahun 2021. Kami akan mencoba untuk membahas keunikan-keunikan pohon porang kami yang ada di lahan kami ini. Terus terang, video ini kami buat karena terinspirasi dari channel YouTube saudara kami ya, yaitu Serba-Serbi Informasi yang kemarin membahas terkait porang varigata. Karena kami merasa ada kemiripan, di mana di lahan kami ini pun itu banyak porang yang tumbuh itu mengalami bercak-bercak putih seperti varigata seperti itu. Namun tidak hanya itu saja, ada beberapa pohon yang kami rasa bentuknya unik, yang mungkin entah itu bisa ditemukan di lahan dengan naungan atau hanya ada di lahan tanpa naungan di sawah seperti ini. Semoga saja saudara kami channel YouTube Serba-Serbi Informasi tidak menagih royalti ya atas inspirasinya. Langsung saja kita bahas yang pertama. Jika diperhatikan di lahan kami ini yang tanpa naungan, hampir rata-rata ketika tumbuh tunas kedua itu bentuk daunnya lebar-lebar ya. Jadi cenderung bentuk daunnya itu oval seperti ini dan sangat lebar ya. Sangat lebar. Apakah ini hanya terjadi di lahan tanpa naungan atau ada juga bentuk pohon seperti ini di lahan dengan naungan? Kami sih masih belum bisa memastikan ya, karena secara langsung melihat untuk lahan yang dengan naungan, kami sendiri belum melihat secara langsung untuk bisa dibandingkan dengan yang kami miliki di sini. Kemudian keunikan selanjutnya, di lahan kami ini banyak ditemui pohon porang yang daunnya seperti ini ya. Ada banyak. Ini satu, kemudian nah di sini ada juga. Ini hanya sedikit bercaknya ya, bercak putih seperti varigata. Itu agak rata itu. Untuk pohon yang ini agak rata di seluruh daunnya, bercak kuning seperti ini. Kemudian ini lagi ada ini, belangnya sangat kentara ya. Banyak ditemukan ya, tidak mayoritas cuman relatif banyak ya. Apakah di lahan dengan naungan juga terjadi hal seperti ini? Mohon informasinya untuk pemirsa, jika mengetahui informasinya, untuk berkomentar di bawah ya. Ini juga nih sebelahan. Kalau kayak pohon monstera gitu,
variegata kan puluhan juta itu. Kalau orang ini tetap aja harganya sama, karena kan paling hanya sebulan mekar, lalu daunnya nanti mati dorman. Ini keunikan, salah satu keunikan di lahan kami. Ini juga salah satunya. Banyak ya ditemui di lahan kami ini. Kemudian di samping itu ada kami temui pohon yang batangnya itu unik juga. Kalau bentuk porang hitam itu kan emang jenisnya ya porang hitam, dan sepertinya sedang ramai dibesar-besarkan. Nah, seperti ini ya, porang hitam. Memang bentuknya karena beda dengan porang-porang yang lainnya. Mungkin jenisnya juga beda, tapi sama-sama porang ya, karena ada bulbil atau kataknya di atas. Jadi ada pihak-pihak yang mungkin membesar-besarkannya ya, mungkin karena gumun atau apa. Ya wajar sih, karena dia bentuknya, warnanya juga menarik. Tapi yang ingin kami sampaikan, ada keunikan tersendiri di lahan kami, di mana kami menemukan bentuk batang yang seperti ini. Seperti ini kalau dilihat dari atas, sepertinya nampak biasa saja ya. Tapi coba kita lihat batangnya. Tuh, putih ya. Beda sama sebelahnya itu kan, putihnya tidak sedominan putih pada batang ini. Apakah ini bisa dibilang porang putih? Ini porang, batangnya warna putih. Sebenarnya ada hijaunya juga, cuman dibandingkan yang lain di mana putih itu, bercak putih itu bukan yang dominan, tapi pada pohon ini bercak putih itu jadi yang dominan, malah hijau yang minoritas, yang bercak hijaunya. Ada lagi yang istimewa ya, menurut kami ini istimewa karena cukup unik, itu di sebelahnya. Nah, ini pangkalnya agak pink ya. Kemudian yang bagian atas ini sama sekali nggak ada bercak hijau, putih semua. Lihat di sini, bercak hijaunya cuman ada di bagian bawah. Nah, ini kalau saya cukup iseng, bisa membesar-besarkan, mengheboh-hebohkan pohon porang ini nih. Pohon porang ajaib, albino, atau apalah istilah yang diberikan untuk mengheboh-hebohkan. Tapi ya, karena mungkin saya juga bukan orang yang gumunan ya. Dulu pernah jadi orang gumunan. Sekarang semakin bertambah umur, jadi tidak, atau mengendalikan diri untuk tidak gumunan ya. Jadi kami menganggap itu biasa saja, mungkin hanya karena lingkungan yang tidak sesuai, bukan tidak sesuai, lingkungan yang berbeda dengan tumbuhnya porang pada umumnya, sehingga dia mengalami mutasi genetik pada pohonnya. Seperti halnya dalam tumbuhan-tumbuhan yang lain yang variegata itu kan terjadi mutasi genetik ya. Nah, ini juga ada lagi, mulus ya, mulus.
mutasi genetik. Nah, seperti ini juga ini kelihatannya sakit ya, tetapi dia tetap nggak layu ya, tetap tegak ya. Kalau dia sakit atau ada penyakit mungkin di umbinya, akarnya atau apa, pembusukan atau jamur, biasanya kan dia akan layu ya, tapi ini tetap tegak. Banyak kami temui hal-hal unik atau pohon-pohon yang unik di lahan kami ini ya. Itulah ada rasa senang ya, cukup senang, bersyukur di lahan kami ini, di samping mayoritas sudah menghijau, lalu dapat ditemui pohon-pohon yang unik seperti yang kami sampaikan tadi. Apakah hal ini terjadi juga atau ada juga di lahan dengan naungan? Jika pemirsa ada yang tahu, mohon komentarnya di bawah ya. Lalu tunas yang daunnya seperti ini nih, dia bertunas tapi ya ini mungkin mutasi genetik tadi ya, keriting-keriting. Kalau daun yang keriting dia tidak ada tunasnya itu kami banyak menemui ya. Tapi kan ini dari tunas, ketika mulai kuncup dan mulai mekar, bentuk daunnya seperti ini. Salah satu keunikan juga ya yang ada di lahan kami. Ini jika kami cukup usil, lebih bisa diheboh-hebohkan lagi nih ya. Dapat lihat, ini porang hitam atau bukan ini? Porang hitam ya. Porang hitam variegata. Nah, banyak bercaknya. Kurang unik apa lagi coba? Porang hitam saja ada yang membesar-besarkan. Gimana kalau porang hitam itu bentuknya variegata seperti ini? Ya, ini hanya sekedar berbagi ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman bagaimana porang-porang kami ini di lahan yang kami miliki ini tumbuh dan menciptakan banyak keunikan yang di satu sisi juga menjadi hiburan tersendiri bagi kami ya. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun ya dalam hal ini. Ini hanya bentuk rasa syukur, bisa dibilang rasa syukur karena banyak keragaman yang tumbuh di lahan kami ini, untuk pohon porang kami ini. Dan kami rasa juga perlu untuk dibagi ke pemirsa-pemirsa yang ada di seluruh Nusantara ini. Untuk pohon porang yang seperti ini, jika diperhatikan batangnya itu kesannya kayak, kalau menurut kami ini ya, kesannya seperti marmer. Ini tunas pertamanya, ini pohon kedua, ini pohon pertama, pohon kedua, ini kan masih pada umumnya ya bercaknya hijau dan putih seperti ini. Ini pohon penyerta tunas kedua, ini daunnya agak keriting, dia tumbuh saat ini sudah mulai mekar. Ini dia tumbuh tanpa tunas. Nah, ini kan bisa dibandingkan ya, corak dari pohon yang ini, yang variegata lah istilahnya ya, buat gampangnya aja. Coraknya kan berbeda, padahal masih satu sumber. Menurut kami ini coraknya kayak marmer, unik.
Cakep ya pemirsa bentuknya. Tapi kami tidak dapat menyimpulkan pohon yang seperti ini nih sehat apa enggak, dan bentuk yang seperti ini apakah berpengaruh pada umbinya. Tapi kami rasa berpengaruh ya, karena kan untuk fotosintesis yang dibutuhkan adalah zat hijau daun. Kalau zat hijau daun atau klorofilnya tidak sebanyak yang seharusnya seperti ini mungkin ya, karena ini tidak ada bercak kuning, mungkin hasil umbinya relatif lebih kecil ya, karena zat yang dimasak untuk cadangan makanannya juga relatif sedikit dibandingkan dengan yang tanpa ada bercak seperti ini. Artinya mungkin bisa jadi kalau secara ini pengandaian aja ya, secara ilmiah, artinya untuk pohon porang yang ada bercak atau variegata seperti itu, harusnya karena kemungkinan umbinya lebih kecil karena zat hijau daunnya sedikit, secara logika harusnya itu jadi lebih murah ya. Tidak ya, kalau istilahnya kalau mau dibedakan harganya, kalau mau dibedakan ya logisnya sih menurut kami seperti itu. Karena zat hijau daunnya kurang, artinya proses fotosintesisnya juga bahan yang diolah untuk menghasilkan cadangan makanannya itu juga relatif lebih sedikit, dan akhirnya menyebabkan umbi yang dihasilkan juga sedikit. Logis kami sih seperti itu. Artinya jika ingin dibedakan harganya itu harusnya lebih murah. Mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan tentang keunikan-keunikan pohon porang yang ada di lahan kami ini. Semoga bisa menambah informasi bagi pemirsa sekalian, terutama pegiat budidaya porang dan mungkin yang akan memulai budidaya porang, supaya jika ada pihak-pihak yang membesar-besarkan terkait suatu bentuk pohon porang yang beda, kemudian dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan tertentu, agar tidak begitu saja percaya ya. Ini belang nih, saya lihat ini putih, sampingnya hijau. Backlight ya, ini putih, sini hijau lurus, kelihatan nggak ya? Nah tuh, nah seperti itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami, salam Mr. Konjak.